Part 3. Bukan malam pertama. Setelah bicara tanpa dosa, Naina justru tersenyum lebar hingga menampakkan deretan giginya yang rapi, senyum yang seolah bisa menular pada siapapun yang melihatnya. Dengan nakal, Naina pun kembali memberanikan diri untuk membelai celana bagian bawah sang dokter, lalu mendorong pria itu untuk segera keluar dari tempat persembunyian mereka ini. Aku geli sendiri, gumam Naina setelah dia hanya sendirian. Rasa lembut milik Dr. Nicholas justru membuatnya candu. Sementara Nicholas di luar sana hanya bisa memasang wajahnya yang datar. Usianya sudah tidak muda lagi, tapi bagaimana bisa dia melakukan hal-hal aneh seperti ini? Seketika Nicholas teringat jika selama ini dia selalu menertawakan kisah cinta kakek dan neneknya, yang selalu bersembunyi-sembunyi di rumah sakit, kakek Alam Syahdude dan nenek Ana. Seperti terkena karma, kini dia pun mengalaminya juga. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Harley, setelah bicara dengan Naina dia pun hendak kembali ke ruangannya, tapi malah bertemu dengan Nicholas di sini. Tadi Nicholas juga hendak menuju ke ruangannya, namun justru melihat Harley yang berjalan ke arah ruangan Ibu Wilda, itulah sebabnya kini dia pun di sini. Tidak ada apa-apa, ayo, ajak Nicholas dengan wajahnya yang datar. Dia pun mulai melangkah dan Harley mengikuti. Lama-lama Nicholas jadi seperti Naina yang pandai bersandiwara. Naina yang sempat mendengar pembicaraan itu pun pilih untuk berdiam diri dulu, memutuskan untuk pergi setelah 5 menit kemudian. Sepertinya wanita tadi malam itu bukan Naina, mereka terlihat sangat jauh berbeda, ucap Harley di antara langkah yang mereka ambil. Kamu masih memikirkan tentang wanita itu? Aku bahkan sudah melupakannya, balas Nick dengan suaranya yang khas, terdengar begitu dingin. Namun berteman sudah cukup lama membuat Harley sudah sangat menghafal sikap sahabatnya itu, jadi dia tak pernah ambil pusing. Sebenarnya aku penasaran padamu, apa kamu tidak tertarik dengan wanita? Tanya Harley, dia memeluk pundak Nicholas saat mengajukan pertanyaan tersebut. Tertarik, hanya saja belum ada yang menarik di mataku, balas Nicholas. Cobalah untuk buka hatimu Nick, Zendaya sudah bahagia dengan suaminya. Berhentilah menyebut nama wanita itu, namanya membuatku mual. Harley terdiam, juga melepaskan pelukannya di pundak Nicholas. Dia memang tidak tahu apa penyebab rencana pernikahan keduanya berakhir, tapi sepertinya hal itu menimbulkan trauma tersendiri bagi Nicholas. Maaf, tak seharusnya aku terlalu ikut campur, kata Harley. Nicholas hanya menatapnya sekilas lalu kembali menatap koridor yang mereka lewati. Di dalam hati Nick, dia benar-benar ingin segera sembuh dari penyakit ini. Dia tak ingin terus terpuruk, tak ingin hidupnya jadi sia-sia hanya karena wanita sampah. Naina melihat jam di ponselnya. Saat waktu telah berlalu selama 5 menit akhirnya dia mulai mengendap-endap untuk keluar dari sana. Untunglah tak ada satupun yang menyadari. Jadi dia bisa dengan segera bersikap biasa saja. Kembali memasang wajahnya yang polos saat menyapa semua orang yang dia lewati. Tak ingin ketahuan berbelanja dengan menggunakan kartu kredit elit, jadi Naina mengambil uang tunai secukupnya. Cukup untuk beli ini dan itu guna mengupgrade penampilannya di hadapannya sang suami. Naina berpergian menggunakan masker, pengalaman di klub malam Paradise dia jadikan pelajaran. Kini saat menjelma jadi Laura dia tak ingin lagi diketahui oleh banyak orang. Kak, aku ingin lingerie yang model seperti ini, apa ada? Tanya Naina, dia menunjukkan gambar lingerie yang ada di ponselnya pada penjaga toko pakaian ternama tersebut. Ada, tapi harganya lumayan tinggi. Tidak apa-apa kak, aku akan membelinya. Baik, akan saya persiapkan. Naina tidak hanya membeli satu lingerie, namun dia membeli banyak gaun malam. Membeli baju-baju harian yang nampak seksi dan menawan sekaligus. Dia tidak sungkan menggunakan semua uang Dr. Nicholas, sebab Naina tahu ini pun salah satu pengobatan yang diperlukan oleh sang dokter. Dia tak boleh main-main, harus serius.
Selesai berbelanja, Naina merapikan semua barang itu di apartemen. Lalu pulang ke rumah dan mandi, mengganti baju dengan bajunya yang biasa. Menjelang malam Naina akhirnya kembali tiba di rumah sakit. "Maafkan aku Bu, aku terlambat," kata Naina. Dia mencium punggung tangan sang ibu sebagai permohonan maaf. "Ibu tidak ingin bicara denganku. Kenapa belum sadar juga?" tanya Naina lagi. "Aku hitung sampai 3 ya, harus bangun. 1, 2, 3. Tapi yang ada hanya keheningan. Justru ponselnya di dalam tas bergetar. Satu pesan masuk dari Dokter Nicholas. "Jam 9 aku pulang, bersiaplah," tulis Nicholas. "Baik, Dok," jawab Naina. Dia sibuk sekali, dengan tatapannya yang nanar ke arah sang ibu. Naina akhirnya pergi lagi. Menjalankan tugas pertamanya, malam pertama tanpa penyatuan. Naina tiba di apartemen saat waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Dia memutuskan untuk mandi lagi dan menyemprot semua tubuhnya menggunakan body mist. Body mist keharumannya lebih ringan daripada parfum, gampang meresap dan membuat tubuh terasa segar. Naina memilih salah satu gaun malam yang tadi dia beli. Gaun berwarna merah marun dengan belahan dada rendah adalah yang dia pilih. Hingga dadanya yang berukuran cukup besar jadi setengah terlihat. Meski malu namun Naina memberanikan diri. Hanya Dokter Nicholas lah yang mampu membuatnya gugup seperti ini. Tidak seperti pelanggan-pelanggan yang dulu. Naina juga mengikat rambutnya dengan rapi, diikat tinggi seperti ekor kuda. Menggunakan sedikit lipstik dan merias wajahnya tipis. Sungguh, jika seperti ini Naina benar-benar nampak berbeda. Seolah dia memang orang lain bernama Laura. "Nanti saat pulang tekan bel saja ya, jangan langsung masuk. Biar aku yang membukakan pintu," tulis Naina dalam pesan singkat yang dia kirim untuk sang suami. Pesan itu tidak mendapatkan balasan, namun sudah ada tanda bahwa telah dibaca. Tepat jam 9 malam bel apartemen itu pun berbunyi. Naina sontak tersenyum dan berlari ke arah pintu. Di luar sana Nicholas menggelengkan kepala kecil. Di apartemennya sendiri dia menekan bel seperti ini hanya karena Naina. Padahal dia bisa langsung masuk dengan mudah. Tapi tak apa, pikirannya Naina sedang menyiapkan kejutan untuknya. Dan tak berselang lama pintu itu pun terbuka. Hingga nampaklah sesosok wanita yang kini jadi penghuni apartemen ini. "Sayang," sapa Naina dengan manja, menarik Dokter Nicholas untuk masuk. Jika dilihat-lihat mereka sudah seperti sepasang suami istri pada umumnya. Selain menarik Dokter Nicholas untuk masuk, Naina juga mengambil tas kerja suaminya tersebut. Dia melayani layaknya istri sungguhan. "Dokter pasti lelah, langsung mandi saja ya, aku tadi sudah menyiapkan air hangat." "Apa mau mandi berdua?" tanya Naina. Tiap dia bicara rasanya antusias sekali. "Aku sudah mandi di rumah sakit, hanya perlu ganti baju." "Mandi di rumah sakit?" Di ruanganku ada kamar yang bisa kugunakan untuk beristirahat." Naina menganga, merasa kagum. "Kamu ingin melihatnya?" tanya Nicholas. Kini mereka lebih dulu duduk di ruang tengah. "Memangnya boleh?" katanya. "Kalau di rumah sakit kita harus profesional. Kamu bisa datang sebagai wali pasien," jelas Nicholas, namun ucapannya itu membuat Naina jadi teringat ibunya. "Dok," panggil Naina dengan nada serius. Apa? Kita tidak akan bisa melakukannya langsung ke inti, jadi harus pelan-pelan," kata Naina. "Aku tahu," balas Nicholas, membuat Naina langsung sadar bahwa pria di hadapannya ini adalah seorang dokter. "Oh iya, aku lupa jika dokter adalah dokter," jawab Naina, jadi kikuk dan mendadak merasa bodoh. Namun sikap Naina yang seperti itu malah terlihat lucu di mata Nicholas. Dia seperti bisa melihat kepolosan Naina yang sesungguhnya, bukan hanya dibuat-buat. "Dokter boleh memandangi tubuhku sesuka hati, membayangkan dadaku. Tapi jangan menyentuhnya dulu," kata Naina. "Kamu belajar banyak hal dan bisa memahaminya dengan cepat," balas Nicholas. Dia tahu Naina mendapat semua pengetahuan itu melalui internet.
Dan Nicholas suka wanita yang pintar seperti ini, seperti bisa mengimbanginya dia. Naina lalu membusungkan dada, membuatnya jadi terlihat jelas oleh sang suami. Dokter, apa boleh aku bertanya tentang ibu? Apa yang ingin kamu tanyakan? Apa ibu bisa sembuh? Nicholas terdiam sesaat, tak langsung menjawab. Para dokter hanya perantara, sementara semua kehendak tetap ada pada Tuhan. Naina menurunkan pandangannya, juga menurunkan dadanya yang tadi membusung. Kamu sudah melakukan banyak hal, Naina. Tuhan tidak akan membuat usahamu jadi sia-sia, ucap Nicholas. Apa aku boleh menangis? Tanya Naina. Menangis di pelukanku juga boleh, tawar Nick. Dengan air mata yang jatuh, bibir Naina pun tersenyum. Lalu menjatuhkan tubuhnya pula di atas dada bidang tersebut. Pula di atas dada bidang tersebut. Memeluk mencari ketenangan. Dok. Meskipun kita menikah karena saling menguntungkan, cobalah untuk benar-benar membuka hati. Mungkin dengan begitu penyakit dokter akan sembuh. Akan aku usahakan, jawab Nick. Karena tidak bisa langsung bermain ke inti, jadi keduanya sepakat untuk saling memberi rangsangan-rangsangan kecil terlebih dahulu. Saling mengenal satu sama lain dan bersikap layaknya teman tapi mesra. Pernikahan ini bukanlah beban, tapi mereka saling membantu satu sama lain. Naina akan bantu menyembuhkan penyakitnya Nicholas dan merahasiakannya, sementara Nicholas membantu Naina keluar dari dunia gelap itu, merahasiakannya dan membiayai pengobatan sang ibu. Tak ada yang dirugikan. Selesai Naina menangis di dalam pelukan sang dokter, mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam kamar. Sejak tadi Nicholas juga terus menatap ke arah dua buah dada Naina yang nyaris keluar dari gaun malam tersebut. Dada Naina nampak begitu kenyal dan sintal, terlihat kencang dan seperti enak jika dimainkan menggunakan kedua tangannya. Nicholas harus berpikir mesum seperti ini untuk memancing gairah di dalam dirinya. Diam-diam Nicholas pun menggenggam salah satu tangannya, seolah sedang meremaas dada Naina tersebut. Dan Naina sebenarnya sadar jika sedang jadi pusat perhatian, tapi dia pura-pura sibuk sendiri. Merapikan beberapa belanjaannya siang tadi yang belum dimasukkan ke dalam lemari, sesekali Naina membungkuk memperlihatkan dadanya yang menggantung indah. Naina yang nakal memang sengaja berpose menggoda, memanjakan mata sang dokter dengan pemandangan liuk tubuhnya. Selesai, kata Naina saat semua bajunya sudah tersusun di dalam lemari. Dia lantas ke kamar mandi sebentar untuk mencuci tangan dan kembali ke ranjang lalu naik, memposisikan diri untuk duduk di samping sang suami yang sejak tadi sudah ada di sini. Besok pagi dokter pergi jam berapa? Tanya Naina. Jam 9, aku tidak langsung ke rumah sakit. Masih harus pergi menemui seseorang. Siapa? Tanya Naina lagi, dia bergeser sedikit dan memeluk lengan sang suami. Memainkan jemari Nicholas hingga tangan mereka saling menggenggam. Lama-lama Naina panas sendiri, sementara dokter Nicholas tidak bereaksi apapun. Namun untuk hal seperti ini Naina selalu bisa mengendalikan diri, dia tak pernah jadi budak nafsu. Rekan bisnisku, balas Nicholas apa adanya. Paginya mau ku buatkan sarapan atau tidak? Tanya Naina, dia juga menatap lekat, karena wajahnya bersandar di lengan sang suami, jadi dia sedikit mendongak, sementara tatapan Nicholas tetap tertuju pada dua buah dada itu. Apalagi ujung dada Naina pun mulai nampak menyembul. Memangnya kamu bisa masak? Bisalah. Balas Naina dengan semangat, seolah tak ingin diragukan tentang hal ini. Dokter suka makan apa? Besok biar aku siapkan, balas Naina lagi. Apapun aku mau, asal tidak berminyak. Siap sayang, balas Naina, lalu memeluk lengan itu lebih kuat, sampai lengan Nicholas berada tepat di tengah-tengah gunung kembarnya. Sekarang ayo kita tidur, dokter pasti lelah, kata Naina lagi. Mungkin kamu yang lelah. Iya sih, hari ini aku sibuk sekali, balas Naina dengan terkekeh. Dia kembali menggeser tubuhnya dan memberi jarak, lalu memposisikan diri untuk berbaring lebih dulu.
Naina memasang selimutnya hingga sebatas pinggang, lalu tidur miring ke arah suaminya tersebut. Ayo tidur, ajak Naina, sebab Dokter Nicholas masih duduk saja dan menatap dadanya. Kini poros hidup Dokter Nicholas adalah dada ini. Laura, panggil Dokter Nicholas kemudian. Apa dok? Boleh aku membuka dadamu? Memangnya ini sudah bereaksi? Naina menggerakkan tangannya hingga berada di atas benda layu tersebut. Tuh kan belum, kata Naina setelahnya mengelusnya beberapa kali. Lihat saja dulu dadaku, jadikan obsesi dokter yang baru, kata Naina. Dia mengedipkan sebelah matanya genit.